البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Oh, ini masih terkait dengan apa? Hadis Abdullah ibnu Zubair tentang wasiat ayahnya. Kemudian sang ayah mengatakan wa inna min akbari hammi ladaini, dan sesungguhnya termasuk yang sangat aku pentingkan dan sangat aku perhatikan adalah hutangku. Ini bagus, yaitu ketika seseorang merasa ajalnya sudah dekat, maka dia berwasiat terkait dengan hutang-hutang dia. Sebagaimana di dalam hadis diriwayatkan Bukhari Muslim dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir." Kalau tidak salah ada lafaz itu. Wa indahu ma yusihi, maka apa itu? La yanamanna ahadukum hatta yaktubal wasiyah. Kalau tidak salah ada lafaz di atas di depannya itu, barang siapa beriman pada Allah dan hari akhir dan dia sebenarnya punya wasiat, jangan dia tidur sampai dia itu menulis wasiat. Maka Ibnu Umar radhiyallahu anhu selalu sebelum tidur beliau itu sudah punya wasiat di sampingnya, sudah memiliki surat wasiat di situ. Baik. Dan ini menunjukkan tentang fikih sahabat, bahwasanya seseorang kalaupun dia meninggal walaupun terdolimi, orang terdolimi, yaitu diharapkan dia akan masuk ke dalam surga. Tetapi hutang itu boleh jadi akan menghalangi seseorang untuk segera masuk surga. Maka tunaikan hutangnya itu. Makanya Allah Ta'ala mewasiatkan untuk diselesaikan hutang-hutang itu sebelum uang itu dibagi-bagi, sebelum harta dibagi di kalangan para ahli warisnya itu. Mimba diwasiyati yusi biha audain. Setelah wasiat yang diwasiatkan oleh orang yang mati tadi itu ditunaikan atau hutang, selesaikan hutangnya. Maksudnya di sini adalah kalau memang ada hutang, maka hutangnya juga dibayarkan. Ini menunjukkan pentingnya masalah mengurus hutang itu. Kalau tidak mampu membayar, maka berwasiat kepada sanak kerabatnya, tolong dibantu untuk membayarkan hutang saya. Qal afatara dainana yubqi min malina syai'a. Maka apakah engkau lihat hutang kami nanti, yaitu hutangku itu akan menyisakan dari harta kami sedikit saja. Maksudnya bayar hutang dulu, perhatikan sebelum membagi-bagi warisan. Lihat itu, kalau ternyata ada sisa baru dibagi-bagi. Kalau tidak ada sisa memang hutang diselesaikan dulu. Summakal ya bunai, wahai anakku sayang, bi'malana waqdi daini. Jual apa yang menjadi milik kita dan bayarkan hutangku. Wa ausa bisulus, dan beliau mewasiatkan sepertiga harta. Wa sulusihi libani, dan sepertiganya adalah untuk anak-anak dia, yakni libani Abdullah bin Zubair. Untuk anak-anak Abdullah bin Zubair sulus, sepertiga dari sepertiga. Maksudnya bagaimana? Yaitu masalah wasiat itu tidak boleh diberikan kepada ahli waris. Ahli waris sudah dapat bagian sendiri, nasibah mafruḍah. Sudah ada bagian yang telah Allah Ta'ala tetapkan. Tetapi untuk wasiat itu untuk orang-orang yang tidak mendapatkan yang tidak mendapatkan warisan, mungkin dari kerabat-kerabat atau mungkin dari ajnabi. Untuk ahli waris nggak boleh lah wasiat ahli waris, kata Rasulullah SAW. Tidak ada wasiat untuk ahli waris. Wasiat itu untuk yang tidak mendapatkan warisan. Dan wasiat yang paling banyak adalah sepertiga, sebagaimana ma'ruf dalam hadis muttafaqun alaih dari Sa'ad bin Abi Waqqas, ketika dia mengatakan afa atasaddaqu bi sulusi mali, bolehkah saya bersedekah dengan sepertiga harta saya, yaitu wasiat sebelum mati? Rasulullah mengatakan as-sulus was-sulus kasir. Ya, sepertiga boleh. Dan sepertiga itu sudah banyak. Karena sebelumnya dia mengatakan setengah wahai Rasulullah. Rasulullah melarang. Tapi kalau setengah, kalau sepertiga boleh. Maka di sini kita dapatkan bahwasanya Az-Zubair ibn al-Awwam beliau menjalankan perintah Rasulullah SAW untuk wasiat itu maksimalnya adalah sepertiga. Dan sepertiga dari sepertiga tadi diberikan kepada anak-anak Abdullah ibn Zubair. Apakah
Abdullah bin Zubair yaitu cucu tidak mendapatkan warisan karena ayah ada, maka cucu tidak dapat. Cucu hanya dapat kalau apa? Kalau ayahnya itu tidak ada. Cucu itu adalah minal mahjubin, termasuk yang terhalang. Kalau apa? Kalau ayahnya ada. Sebagaimana kakek tidak dapat kalau ayah ada. Dalam artian apa? Ya itu tadi, orang mati, apakah kakeknya dapat? Kalau ayah dia masih ada, maka kakek tidak ada. Apakah cucu orang yang mati tadi dapat? Kalau anak orang yang mati masih ada, maka cucunya tidak dapat. Manakala sang cucu tidak dapat, maka cucunya tadi boleh mendapatkan wasiat. Wasiatnya berapa? Sepertiga dari sepertiganya saja. Dari apa? Dari Az-Zubair. Terserah dia, masalah wasiat terserah dia mau bagaimana membaginya. Tayyib. Kemudian qal fa'in fadala min malina ba'da qada'id dain syai' fasulu sahuli banik. Kalau tersisa dari harta kita setelah membayar hutang itu, maka sepertiganya adalah untuk anak-anakmu dengan penjelasan yang tadi. Qala Hisham bin Urwah wa kana ba'du waladi Abdullah qad waza ba'da bani Zubair Khubayb wa Abbad, dan di antara sebagian anak dari Abdullah telah menyetarai sebagian dari keluarga Az-Zubair, yaitu siapa? Khubayb dan Abbad. Walahu yauma idin tis'atu banin. Ketika itu Az-Zubair memiliki 9 anak laki-laki wa tis'u banat, 9 anak perempuan. Anaknya berapa? 18. Insyaallah. Dalam keadaan Az-Zubair ma'ruf, beliau adalah orang kaya yang dermawan. Baik. Qala Abdullah faja'ala yusini bidaini. Mulailah beliau mewasiatkan kepada saya untuk apa? Mengurus hutangnya. Wasiat ini tidak sama dengan wasiat yang tadi. Wasiat ini maksudnya adalah perintah. Perintah yang ditekankan untuk mengurus hutang. Setelah selesai hutang baru urus wasiat. Wasiat itu kalau sudah wasiat baru apa? Diselesaikan masalah warisannya. Yaqul ya bunai in ajasta an syai'in minhu. Wahai anakku, kalau engkau tidak mampu untuk mengurusi sebagian dari masalah hutangku tadi, fasta'in alaihi bimaulai. Mohonlah pertolongan kepada waliku. Qal fa wallahi ma daraitu ma arad. Demi Allah saya tidak tahu siapa yang beliau maksudkan, karena maula memiliki lebih dari 5 makna. Hatta qultu, sampai saya bertanya, ya abati man maulak? Wahai ayahku, siapa wali Anda? Qal Allah. Ini menunjukkan apa? Bahwasanya kalau terjadi kesulitan, hendaknya kalau kita itu mengalami kesulitan dalam memahami suatu kalimat, kita tanyakan kepada orang yang berbicara tadi, apa yang beliau inginkan dari maula di sini. Kalau sudah jelas, maka maula menjadi apa? Menjadi isim yang zahir. Setelah semula adalah lafadz yang mujmal dan belum jelas, sekarang sudah mubayyan, sudah jelas. Maksudnya adalah apa? Yaitu Allah. Maula yang saya inginkan adalah Allah, dan itulah maula yang sebenarnya. Warudu ilallahi maulahumul haqq. Mereka dikembalikan kepada Allah, maula mereka yang sebenar-benarnya. Nikmal maula wa nikman nasir. Allah adalah sebaik-baik maula, penolong, pembela, pelindung, pengatur, dan sebaik-baik penolong. Anta maulana fangsurna alal qaumil kafirin. Engkaulah maula kami, maka tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir. Jadi di antara nama Allah adalah maula. Disebutkan di sini bahwasanya sang ayah mewasiatkan dengan tauhid. Kalau engkau kesulitan di dalam mengurus hutang ini, mohon bantuan kepada Allah. Kenapa? Abdullah bin Zubair termasuk kibarul ulama di kalangan para sahabat. Sampai beliau masuk di dalam apa itu arba'atu abadilah. 4 Abdullah yang terkenal ilmunya itu. Abdullah ibnu Zubair, Abdullah ibnu Abbas, Abdullah ibnu Umar, dan satu lagi adalah Abdullah bin Amr ibn al-As. Abdullah bin Mas'ud kenapa nggak disebut? Beliau meninggal lebih dulu. Terkenal ilmunya. Kalau ada kesulitan bagaimana? Mohon bantuan kepada Allah. Tayyib. Dan ini adalah tauhid. Idza sta'anta fasta'in billah. Kalau engkau mohon perlindungan, mohonlah perlindungan kepada Allah. Jangan kalau engkau mohon bantuan, mohonlah bantuan kepada Allah. Jangan bersandar kepada kekuatan sendiri, kepada kehebatan sendiri dan seterusnya. Tapi bersandarnya kepada Allah. Baik, kelanjutannya besok insyaallah. Wallahu ta'ala a'lam.